Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Denny. Jangan lupa ya di subscribe, like, dan di share karena dukungan Anda luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalianku, khususnya kelas 9, kita akan belajar daring. Kebetulan kita di dalam situasi PPKM, tentunya kita tidak mengurangi aktivitas kita belajar walaupun hanya melalui daring, tidak apa-apa. Tetapi ilmu itu bisa diambil di mana saja. Dan ingat ya, sebelum kita memulai aktivitas ini, marilah kita membaca lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Dan ingat juga, kita tetap mengikuti peraturan pemerintah, yaitu prokes ya, kita menggunakan masker dan tetap jaga kesehatan. Khususnya kita tetap melindungi diri dengan kebersihan, kemudian kita tetap beribadah kepada Allah, dan memohon kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, itu salah satu kuncinya ya. Materi kali ini anak-anakku sekalian khususnya kelas 9, yaitu kita akan membahas tentang Yaumul Hari Kiamat, atau nama-nama kiamat itu terbagi ada berapa nama-namanya ya. Nah, pada materi kali ini tentunya yang harus dicapai pada materi ini, Pak berharap kalian bisa menghafal nama-nama hari kiamat, kemudian kalian bisa mengetahui proses terjadinya hari kiamat, dan kalian mampu untuk mengimani tentang hari kiamat. Baik anak-anakku sekalian, kita langsung saja ke kegiatan inti. Jadi hari kiamat merupakan salah satu hari di mana nanti proses isi seluruh alam di dunia ini akan hancur pada hari itu. Ketika malaikat Israel ditugaskan oleh Allah untuk meniupkan trompet, maka pada hari itu terjadilah yang namanya hari kiamat. Nah, setelah hari kiamat itu sudah terjadi, manusia itu kemudian nanti kita akan masuk ke yaumul ba'ats, hari kebangkitan, di mana seluruh umat manusia yang sudah mati lama ya, atau mati beberapa menit, detik, kemudian itu semuanya dibangkitkan menuju yaumul mahsyar atau padang mahsyar. Nah, kalian sambil memperhatikan Pak, kalian juga buka halaman di modul yang telah saya bagikan kepada kalian semua, khususnya kelas 9. Itu di bagian B, kegiatan belajar 2 itu adalah tentang terjadinya hari kiamat ya. Yang pertama, alam barzah, yaumul barzah, dikenal sebagai alam kubur ya, di mana itu sebagai pintu gerbang kita menuju akhirat. Kemudian yaumul ba'ad, yaumul ba'ad ini peristiwa tentang hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk diarahkan menuju ke padang mahsyar. Kemudian yang selanjutnya adalah yaumul asyar atau yaumul mahsyar. Nah, setelah kita dibangkitkan dari kubur, maka kita juga akan diarahkan menuju ke padang mahsyar. Di sana akan berkumpul. Kemudian setelah di padang mahsyar, kita akan menjumpai yang namanya yaumul mizan. Yaumul mizan ini anak-anakku sekalian, itu adalah mizan itu artinya timbangan. Amal perbuatan kita selama proses kita hidup di dalam dunia, semuanya akan ditimbang. Di mana di surat Az-Zalzalah ya 99 ayat 7 sampai 8 yang artinya, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat, dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Kemudian nanti setelah yaumul mizan ada yaumul jasa, yaumul hisab, semuanya itu akan terjadi pada hari setelah hari kiamat nanti. Tujuan daripada semua yaumul itu adalah untuk mengetahui seberapa besarkah cinta kita kepada Allah, seberapa dekatkah kita melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah selama masa hidup di dunia. Nah, pada hari itu juga kita akan membuktikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita bisa melalui proses dari yaumul mahsyar, yaumul hisab, yaumul mizan, yaumul jazah, maka akan ada hadiah buat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ya tentu surga atau neraka. Kalau surga
Kalau kita memperbanyak amal ibadah, amal kebaikan di dalam dunia, ya insya Allah tentunya Allah akan menjamin surga. Tetapi sebaliknya, jika kita tidak pernah melakukan perintah Allah, ya di dalam hidup dunia seperti ini, tidak pernah sholat, tidak pernah mengaji, tidak pernah berbaik kepada orang, ya mungkin kita selalu mencari kesalahan-kesalahan, yaitu tentunya balasannya adalah neraka. Baik anak-anak segala, di dalam materi ini Pak ingin kalian berdiskusi di kolom komentar ya. Menurut kalian, setelah terjadinya proses hari kiamat, itu apa yang akan terjadi? Apa yang akan dilakukan oleh aktivitas manusia selanjutnya? Minggu lalu saya menyuruh Anda berdiskusi tentang apa sih menurut kalian itu hari kiamat. Nah, sekarang hari ini diskusinya adalah tentang bagaimana menurut kalian proses selanjutnya kehidupan setelah hari kiamat. Silakan Anda tulis di kolom komentar diskusi ya. Boleh sesuai dengan berapa durasi atau berapa kata yang dibutuhkan oleh kolom komentar itu, silakan ditulis. Tapi dengan catatan supaya tidak gablang jawaban Anda, lebih baik Anda tulis dulu di kertas. Setelah bagus jawabannya baru Anda pindahkan di kolom diskusi. Itu saja anak-anakku sekalian, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Cuman Allah yang membantu kita. Dan jangan lupa jaga kesehatanmu dan walaupun kemana-mana tetap pakai masker ya. Ingat, karena segala sesuatunya innalillahi wa innalillahi rajiun, dari Allah kembali kepada Allah. Tetapi kita juga tetap untuk menjaga kesehatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.